Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman yang membahas tentang flora dan fauna. Oke, kita sama adek Kenji, Mbak Andi. Kita mau ke gecko. Tokek. Itu tokek. Kenapa kalian suka dengan tokek dan gecko? Warnanya bagus. Warnanya bagus. Ada Enji? Warnanya bagus. Bagus, itu Be. Takut. Iya takut tapi mau coba. Oke, kita lanjut ya. Apa sih yang disuka dari spesifik dua jenis reptil ini? Oke. Jadi pertama itu kita kan sebenarnya senang dulu ya. Pertama sih aku senangnya di gecko, di leopard gecko. Karena leopard gecko itu kan memang reptil yang direkomendasikan untuk pemula kayak gitu. Jadi peliharanya nggak susah, jinak dan alhamdulillah ketika dikawinin berhasil breeding sampai banyak kayak gini gitu. Nah, kemudian kalau untuk beardis sebenarnya tuh aku senang di karakternya, karena mereka nih diem kayak itu. Ini kan di dalam ini diem, gak gerak-gerak kayak itu, kayak boneka. Jadi karakternya anteng kayak itu. Jadi kebetulan buat beardis ini di breeding juga berhasil, jadilah banyak kayak gini. Karena kita jualan ini kenapa kita bikin farm, jualan mereka ini untuk mereka ini juga, karena listrik, makan segala macam kan dari mereka juga kayak gitu. Nah, kita kalau kemarin kan ini anak-anak kan mau nanya-nanya tentang gecko nih, kayak gecko lucu, lucu, nggak ngigit segala macam kan. Nah, kalau cara memelihara gecko itu sendiri gimana? Kalau leopard gecko cukup di kotak kayak gini aja udah bisa pelihara kayak gitu. Yang penting air minumnya air bersih, air matang kayak gitu kan. Makannya aqua gitu. Boleh aqua, boleh air galon. Karena kalau pakai air mentah atau air keran itu biasanya bisa diare kayak gitu. Karena itu kan ada kaporit dan lain-lain kan. Bisa dilihatin itunya. Salah satu kandangnya. Nih kalau setup kandang tuh kayak gini nih. Tuh. Dan leopard gecko nih, kenapa senang sama leopard gecko? Karena mereka nih hewan yang bersih kayak gitu. Jadi ketika udah pup di sekitaran sini, dia bakal pup di sini terus gitu. Nah, dan pemberian makan itu setelah bersihin kandang baru ganti alas, baru kasih makan kayak gitu. Makannya apa kalau ini? Kalau leopard gecko ini kita kasih makan jangkrik. Jangkrik ya? Jangkrik, dusting kalsium juga kayak gitu. Di dusting kalsium biar nggak metabolic bone disease. Tuh. Ini kemarin ya? Ini bukan yang bukan ya? Ini yang biasa nih. Yang biasa. Ya, tuh. Lucu ya, ada Nji? Lucu ya? Lucu ini ada minum. Kandangnya cuma kayak ini. Pupnya nggak bau ya? Pupnya nggak bau, bisa ini sendiri lah. Tapi kalau kebanyakan, kalau kita sendiri juga jorok, pasti bau kayak gitu. Iya. Kemudian jenis-jenisnya nih. Kalau leopard gecko sendiri tuh banyak banget Pak buat jenisnya. Kalau jenis kan leopard gecko, buat morphnya itu banyak banget, itu bisa sampai jutaan. Tapi yang paling lagi hype sekarang itu ada black knight sama super pied kayak gitu. Nah kalau black knight kita belum punya, tapi super pied kita ada satu super pied di sini. Itu bakal indukan kita sih sebenarnya kayak gitu. Ya. Nah itu kalau ngelihatnya tadi kayak ada carrot apa segala macam. Itu bagian dari morfologi itu. Morfologi ya. Kalau bisa dilihat nggak yang jenis-jenis yang itu morfologi? Oke, boleh. Misalkan kita punya apa ya? Ya kita agak dekat sama Mas. Kita punya yang ini nih. Wih, itu besar. Nih, kita punya yang ini nih misalkan. Nih, yang ini morphnya itu super hypo tangerine carrot tail. Carrot tail tuh jadi ekor wortel. Iya. Tuh ada orange sampai ke sini tuh. Nah, itu bisa disebut carrot tail. Nah, ini SHTCTB. Karena dia di kepalanya itu udah nggak ada pattern lagi kayak gitu. B itu baldi artinya. Ini super hypo ketika badannya udah mulus, nggak ada pattern sama sekali, itu bisa dikatakan super hypo tangerine kayak gitu tuh. Wow. Tuh. Unyu-unyu. Tuh
perawatannya cukup kayak gini aja. Jadi air minum nggak perlu terlalu penuh air minumnya. Yang penting kandangnya bersih selalu. Iya. Nah itu kalau ini Mas, Ya. kalau apa ya? Kalau yang kesulitan melihara ini nih apa sih? Gecko. Kalau buat gecko sih suhu ya. Kalau lagi musim hujan kayak gitu kan, suhu turun naik, dia bisa kena diare kayak gitu. Yang penting untuk menjaga kena diare itu kan metabolisme otomatis tambah lambat ya. Kalau hujan kayak gitu, porsi makan dikurangin kayak gitu. Taruh di tempat yang hangat juga boleh kayak gitu. Tadi makannya tadi sudah nanya ya saya. Makan sudah tanya Ya, tadi. yang apa ulat Hongkong bisa. Ulat Hongkong bisa, yang penting dikasih dusting kalsium kayak gitu. Kemudian, nah ini kalau ngelihat apa tuh? Tadi kan saya ngelihat Mas ngelihat apa tuh kayak ovulasi. Ovulasi. Ovulasi, tanda ovulasi tuh kayak gini nih. Ini sih sebenarnya udah gendong telur ya yang ini ya. Karena yang ovulasi udah pada dikawinin semua. Nih. Ini kalau udah ovulasi tuh kayak gini nih, ada kayak bintik merah tuh. Ya. Itu dua bintik itu tandanya ovulasi, ada sel telur yang siap dibuahi kayak gitu. Itu cewek cowok? Ini cewek, kalau cowok nggak ada. Yang penting cowok di atas 1 tahun biasanya udah ready kayak gitu. Kemudian ini lagi banyak nanya nih saya. Nggak apa-apa. Apa tuh? Kalau sakitnya sudah kan tadi. Kalau harga nih dari paling murah sampai mahal. Sebenarnya itu harga kan variatif. Tapi kalau kita di sini babynya aja kita bisa jual 250 sampai 300 ribu buat baby morph biasa lah, kita bilang kayak tangerine, albino tangerine kayak gitu. Itu harganya bisa dari 250 sampai 300 ribu kayak gitu. Tapi kalau buat nextnya itu bisa sampai 15 juta sampai 30 juta ada kayak gitu. Lumayan sih, kan harga relatif lah kita bilang. Tergantung susah ngedapetin morphnya kayak gitu. Kayak misalkan Superform itu kan yang nyata nggak sedikit susah kawin kayak gitu kan. Ini kemarin bisa dilihat yang untuk huruf E tadi kemarin. Yang huruf E ini. Huruf E. Nih. Kita lihat huruf E. Tuh, jadi di badannya itu ada kayak stripe huruf E kayak gitu tuh. Nah, ini kenapa bisa mahal? Kalau ini poligenik. Jadi proses itu poligenik kayak gitu. Jadi kita bikin ini melalui selective breed yang cukup panjang ya. Jadi dan ini belum tentu jadi nih kayak gini. Misalkan kita udah berapa tahun bikin berusaha tapi belum tentu jadi kayak gini. Jadi ketika jadi yang kita hargain tuh prosesnya sih sebenarnya. Kayak gitu. Kita yang kita hargain tuh prosesnya lebih tepatnya tuh. Murah sama waktu hidup dari si gecko ini sendiri. Kalau gecko sih lumayan panjang ya, setauku sampai 20 tahunan kayak gitu. Dan kita udah pelihara ini ada yang umurnya udah 13 tahun kayak gitu. Bisa lihat ini. Dan itu masih produktif. Sebentar aku cari dulu. RS Raptor. Hati-hati deh. Jadi leopard gecko tuh yang paling penting sebenarnya sih data kayak gitu. Nah di sini ini tahun 2008. Dia lahirin 2008, tapi aku adopsi ini tahun 2013-an kayak gitu. 2013-an. Memang udah tua, aku adopsinya udah tua banget. Tapi memang nggak besar ya kalau enggak. Tergantung genetik sih, ada genetik yang super giant kayak gitu. Tapi ukuran bukan jadi penentu sebenarnya di berat kayak itu. Tuh, dan ini masih produktif. Ini ada tanda ovulasi tuh. Yang betina ya? Iya betina nih, ada tanda ovulasi kan, dan ini masih produktif. Apa-apa deh di apa tuh? Memang cara lihat ovulasinya kayak gitu. Keret. Nah, ini RS Raptor. Jadi ada red stripe di sini tuh. Kayak ada bias merah gitu di situ. Tuh. Nggak dimandiin ini ya? Nggak perlu dimandiin. Kalau dimandiin nanti dia kena ini apa? Radang pernafasan kayak itu. Iya. Oh ya, kemudian kalau kita mau ke gecko, kalau mau beli gecko di sini di mana nih lokasinya? Kalau buat gecko kita sekarang ada di Skip,
di Rawabendung nomor 25 di Golden Dragon Farm. Cek aja di Maps atau ke IG langsung biar DM ke admin boleh. Ya nanti diletakkan di sini ya. Ya boleh. Siap. Nanti saya masukin. Oke, makasih ya Mas. Ya, kita sudah selesai ke tempat gecko dan birdie. Ternyata ada birdie-nya juga. Kami tidak tahu. Selesai dan nanya-nanyanya tadi. Lucu ya? Lucu tak? Iya. Lucu. Pokoknya lucu. Jinak banget. Tapi kalau yang baby masih nggak itu ya, masih lincah. Cicak. Cicak masih ini. Jadi itu saja. Kalau ada yang mau minat bisa langsung ke Golden Dragon Farm. Ada lokasinya di sini di tadi. Itu saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Andi Agusman dan share. Oke, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.